dia merasa banyak ancaman begitu ya di sekelilingnya, sehingga dia perlu untuk melindungi dirinya dan dia melakukan peminuman racun atau dia mengonsumsi racun sedikit demi sedikit ya, berbagai racun, sehingga diperoleh ke bagi tubuh. Nah, hal ini disebut sebagai mitridatisasi. Nah, di Cina ya pada abad ke-11 sampai ke-12 ini anak-anak yang sehat itu diberi bubuk atau kerak kulit dari penderita cacar ya, nih seperti ini ya, melalui hidungnya. Ini oleh si tabib dimasukkan ke dalam hidung si anak dengan ditiup begitu ya. Nah, berharap si anak ini nanti mendapat kekebalan dari cacar manusia. Kemudian di Eropa pun mirip dengan di Cina, mereka melakukan penularan secara aktif ya, artinya dia melakukan pembubuhan atau pemberian kerak cacar manusia kepada anak yang sehat begitu ya. Nah, kemudian mereka juga melakukan penularan secara pasif, dilakukan dengan pencampuran anak yang sakit dengan anak yang sehat seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, ini si cacar ini sampai sedemikian parah ya, sehingga cacar ini zaman dulu bisa mengakibatkan kematian, sama seperti halnya COVID ya di tahun 2020 awal. Di tahun 2020 awal itu COVID merupakan penyakit yang baru dan banyak yang meninggal karena COVID ya. Nah, tapi setelah ditemukannya vaksin, alhamdulillah sudah sangat-sangat berkurang ya, biiznillah ya, atas izin Allah seperti itu. Nah, kemudian di tahap empirik juga ada di daerah Timur Tengah ya pada abad ke-18 itu si anak-anak yang sehat agar dia terlindungi dari cacar manusia, maka si lengannya itu mereka gores ya, lengan anak mereka digores, kemudian dibubuhi kerak dari cacar manusia. Nah, hal ini disebut sebagai variolasi atau inokulasi ya. Kalau kita memasukkan ke nilai itu inokulasi, artinya berarti proses memasukkan sesuatu begitu ya. Nah, ini hal ini terjadi di Timur Tengah begitu. Nah, kemudian ada seorang tokoh yang bernama Lady Mary Wortley Montagu. Dia merupakan seorang istri dari duta besar Inggris di Turki. Dia juga melakukan violasi. Ya, dia memberikan serbuk cacar manusia kepada anak-anak yang sehat, begitu ya. Nah, tetapi ternyata efeknya tidak bagus, ya, malah banyak merugikan. Sehingga hal ini mendorong pemerintah Inggris untuk berpikir keras ya bagaimana caranya menanggulangi wabah cacar ini. Nah, kemudian ada juga yang sangat berjasa ya penemuan vaksin yaitu Edward Jenner. Si Edward Jenner ini merupakan peran yang dia melihat fenomena bahwa gadis pemerah susu sapi itu mereka tidak pernah menderita cacar manusia setelah mereka menderita cacar sapi. Nah, oleh karena itu, Edward Jenner ini melakukan eksperimen terhadap anak kecil ya yang berusia 8 tahun yaitu James Phipps. Nah, si James Phipps ini dia dilukai lengannya, kemudian dibubuhi serbuk cacar sapi. Nah, kemudian si James Phipps ini menjadi demam. Nah, tetapi setelah itu sembuh ya. Nah, kemudian beberapa minggu kemudian dilakukan lagi proses penggoresan lengan James Phipps. Kemudian kali ini ditambahkan serbuk cacar manusia. Dan apa yang terjadi? Ternyata si James Phipps ini tidak sakit ya.
Nah, si Edward Jenner tentu saja senang ya, oh hipotesis aku benar begitu ya. Ternyata orang yang menderita cacar sapi tidak akan mungkin menderita cacar manusia gitu. Nah, oleh karena itu untuk meyakininya akan hipotesisnya, Edward Jenner ini terhadap 20. Nah, dari hasil percobaannya disimpulkan bahwa orang yang telah terkena cacar sapi justru akan kebal terhadap cacar manusia. Nah, kemudian Jenner menamakan tindakannya ini sebagai vaksinasi. Dia terinspirasi dari istilah cacar sapi dalam dunia kedokteran yaitu vaksinia. Jadi cacar sapi dalam dunia kedokteran adalah vaksinia, yang berarti virus berasal dari sapi. Atau vaka yang berarti sapi. Seperti itu ya. Nah, ini sangat ini ya, apa ya, bintil-bintil seperti ini ya. Nah, ini ilustrasi, ini si Edward Jenner sedang menggores tangan si James Phipps untuk melakukan vaksinasi. Nah, gadis pemeras susu sapi yang menyumbangkan serbuk atau kerak cacar sapinya si James Phipps adalah Sarah Nels. Nah, ini Jenner's eksperimen tadi sudah dijelaskan. Nah, ini merupakan melakukan vaksinasi yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah anak yang tidak melakukan tidak melakukan vaksinasi, artinya dia jadi terkena cacar manusia karena tidak melakukan vaksinasi ya. Dan yang sebelah kanan dia merupakan anak yang mengikuti atau melakukan vaksinasi seperti itu. Jadi sangat signifikan bedanya mana yang divaksin dan tidak. Nah, si Edward Jenner ini penemuannya merupakan tonggak sejarah dari pengembangan imunologi, terutama vaksinasi ya. Nah, tetapi di Inggris sendiri itu ditolak begitu ya. Banyak tantangan dan penolakan gitu, banyak yang tidak percaya. Tetapi baru 50 tahun kemudian setelah itu begitu ya, tahun 1853 vaksin justru suatu keharusan di Inggris ya. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 cara untuk menebalan tubuh ya. Yang pertama aja vaksinasi reaktif ini kok diem nggak ada orang gitu ya, karena kalau Google Meet ya, Gmeet, kita nggak bisa ngelihat itu, nggak bisa ngelihat dalam waktu yang bersamaan ya, harus dilihat tab yang lain baru lihat kita masih connect atau enggak begitu ya. Baik, berapa menit lagi waktu Ibu? 3 menit lagi Ibu. Oh, 3 menit lagi ya, sebentar ya. Nah, ini adalah dua duri yang disimpan bersama foto yang memberi informasi tentang penggunaan duri tersebut untuk vaksinasi pada saat epidemi cacar manusia di Dawaimeh, Palestina pada tahun 1921 ya, tahun 1921 tuh ya. Ini wabah cacar di Palestina. Nah, berikutnya adalah tahap ilmiah. Jadi kalau tahap ilmiah ini tentu saja ditandai oleh perolehan data dengan melalui proses atau metode ilmiah yang tentu saja berbeda dengan cara-cara yang empiris. Kalau empiris mah tadi berkaitan dengan pengalaman ya, dengan panca indera begitu. Tetapi kalau tahap ilmiah ini berkaitan dengan metode ilmiah yang biasanya diaplikasikan di dalam laboratorium, di dalam penelitian
itu ya. Nah, ada Louis Pasteur. Ini merupakan pakar mikrobiologi bersama dengan rekannya mengembangkan melalui percobaan di laboratorium. Si Pasteur ini memperoleh bahan vaksinasi berasal dari bibit penyakit yang dilemahkan. Nah, si bibit penyakit yang dilemahkannya ini berasal dari penyakit kolera pada ayam. Nah, qadarullah ya, si Louis Pasteur ini pada saat itu dia liburan. Nah, karena dia liburan sehingga si bakterinya ini dia tidak di subkultur mungkin ya, atau tidak terurus, sehingga si bakterinya ini menjadi tidak terlalu membahayakan begitu. Kemudian dia berikan kepada ayam, ternyata benar, oh bibit penyakit yang sebenarnya berbahaya jadi tidak berbahaya. Nah, akhirnya dia menemukan metode melemahkan organisme yang menjadi tidak ganas ya. Jadi qadarullah ya, tidak ada yang sia-sia. Allah memberikan kesempatan si Louis Pasteur ini untuk berlibur. Pulang-pulang liburan alhamdulillah malah dapat ilmu yang akhirnya sangat melambungkan namanya ya. Meskipun itu tidak ada dalam planning dia, dan mungkin saja pada awal kejadiannya dia perasaannya kecewa atau tidak kira-kira? Menurut kalian? Bisa jadi kecewa. Iya, bisa jadi kecewa atau terkejut ya. Aduh, aku lupa, atau aduh, karena aku liburan jadi nggak bisa mengsubkultur bakteri aku. Aduh, gimana ya? Pas dilihat, ternyata kemampuannya sudah menurun. Nah, kalau kita juga kecewa gitu ya, tapi ternyata ada hikmah. Allah akan memberikan baru ternyata ke si Louis Pasteur. Seperti itu. Dan akhirnya si Louis Pasteur ini bagaimana? Dia semakin terkenal ya. Dia akhirnya bisa mengembangkan metode dalam penemuan vaksin. Jadi si Louis Pasteur ini bisa mengembangkan metode vaksinasi yang telah digawangi oleh Edward Jenner ya. Nah, semoga kisah si Louis Pasteur ini bisa menginspirasi kita semua ya, bahwa tidak ada yang sia-sia. Walaupun pada awalnya mengecewakan kita, membuat kita terkejut, membuat kita kaget karena tidak siap, tapi pasti ada hikmah, pasti ada ilmu yang tersembunyi yang tentu saja kita harus mencarinya. Hikmahnya itu apa, ilmunya itu apa. Begitu. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Yang juga bentar lagi mata kuliah apa? Kultur jaringan. Kuliah dengan siapa? Dengan Pak Hari. Oh, dengan Pak Hari. Baik. Kita akhiri dengan hamdalah pertemuan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sami-sami, terima kasih. Tetap semangat ya. Ibu izin live.